Jokowi tolak permohonan maaf Uni Eropa. Ini tahun ini perkiraan saya sudah melebihi 30 miliar US dollar. Tahun 2022 dari 1,1 melompat ke 30 miliar US dollar. Betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh-puluh tahun. Pajak nggak kita dapat, kalau kita ikut memiliki dividen nggak juga dapat, royalti juga nggak dapat, ya ekspor juga nggak dapat, pembukaan lapangan kerja kita juga nggak dapat apa-apa. Inilah yang harus dihentikan. Dan hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki setelah dari sini. Russia is targeting Ukraine's energy infrastructure with deliberate strikes. We are working with Ukraine to restore electricity supplies by repairing and restoring damaged infrastructure. Hilirisasi itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa besar, baik dari sisi ekonomi, penerimaan tenaga kerja, alih teknologi, dan lain-lain. Maka seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa transformasi ekonomi Indonesia ke depan itu tertumpu pada bagaimana kegiatan hilirisasi terhadap mineral yang kita miliki itu bisa dikembangkan, itu 100% benar. Dalam jumlah sebesar 33 miliar US dollar atau setara dengan sekitar 514 triliun pada tahun 2022. Kesuksesan hilirisasi Republik Indonesia ini juga diakui oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Sekretaris Jenderal Abdi Malik Media Katri mengatakan program hilirisasi atau pemurnian komoditas nikel menunjukkan keberhasilan yang besar, bahkan menurutnya keberhasilan nikel di dalam negeri sudah terlalu over sebenarnya. Program hilirisasi khususnya nikel ini sudah sangat amat berhasil, malah bagi kami ini terlalu over. Keberhasilan hilirisasi nikel ini menurutnya dibuktikan dengan banyaknya pabrik pengolahan nikel yang kemudian Maidi menyebutkan bahwa diperkirakan ada 43 pabrik pengolahan nikel hingga tahun 2023. Ini bahkan jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat lagi pada tahun 2025 dan diperkirakan akan terdapat 136 pabrik pengolahan nikel beroperasi di Indonesia, berproduksi di Indonesia, dan yang akan berproduksi itu yang saat ini sampai di tahun 2023 saja. Ini sudah sekitar 43 pabrik pengolahan nikel yang nanti di tahun 2025 dan seterusnya itu akan terbangun sekitar 136 pabrik, ujarnya. Biji nikel dalam negeri yang akan terus bertambah pada tahun ini. Konsumsi biji nikel di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 145 juta ton biji nikel. Tak berhenti di situ, bahkan sampai tahun 2025. Konsumsi biji nikel dalam negeri diperkirakan akan semakin meroket hingga 400 juta tahun per tahun 2025. Itu akan mengonfirmasi sekitar 400 juta ton di Universitas Pertahanan tahun ini. Kita melihat bahwa hilirisasi nikel sudah sangat amat berhasil dan akan terus mendukung program pemerintah dalam hilirisasi komoditas nikel. Seperti diketahui, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan jumbo dari hilir iritasi nikel sejak tahun 2020. Lalu terbukti pada tahun 2022 kita tambah dari harta karun nikel itu melejit signifikan. Hal ini juga dinilai bisa membantu Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi global yang diramaikan akan terjadi pada tahun 2023. Nah, sebagai pengusaha, apalagi kita warga negara Indonesia, kita tentu saja mendukung yang berbagai macam program hilirisasi nikel ini saja itu juga cukup membantu Indonesia dalam menghadapi resesi global di dunia. Bahkan menurutnya cita-cita Indonesia untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia bukanlah hal yang mustahil. Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Haryosetyo menyatakan pada tahun 2023 ini nilai tambah dalam negeri bisa naik lagi, ditargetkan bisa mencapai 38 miliar atau setara dengan 592,2 triliun dengan kurs senilai 15.585 per US dollar pada tahun 2023. Dia juga menyebutkan bahwa melonjaknya target ini, hilirisasi ini akan dipicu oleh bertambah pula volume ekspor produk hasil turunan nikel bakery. Justru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Farhan pada Selasa 3 Januari 2023 mengatakan bahwa pihak yang tidak memiliki apapun untuk diumumkan mengenai perdamaian yang disarankan untuk Eropa tidak ada
yang perlu diumumkan soal ini. Kalau ada perkembangan pasti kami beritahu, dan begitulah. Ujar dengan tegas Hulk menyatakan bahwa meskipun Sekretaris Jenderal PBB Anthony telah diminta untuk Uni Eropa bertindak sebagai mediator, tetapi baik dia maupun PBB tidak menyelenggarakan acara tersebut, ini adalah sesuatu yang pada akhirnya harusnya ada periksa dengan yang lain. Begitulah kata Hulk seperti dilansir dari TASS. Indonesia dan Uni Eropa di PBB pada akhir Februari mendatar. Ia mengundang Sekretaris Jenderal PBB Anthony Guterres untuk bertindak sebagai moderator dalam persidangan tersebut. Adapun kantor mengatakan bahwa dia hanya dapat menengah. Mantan Besar Republik Rakyat Logansk atau ILPR untuk Uni Eropa, Radion Mirosic, sempat mengomentari hal tersebut. Pada bulan Rabu 28 Desember menegaskan bahwa jika sidang tersebut ke dalam konflik dan mempunyai mendukung salah satu pihak, tentunya hal itu melanggar aturan dalam bentuk yang disarankan oleh Uni Eropa. Persidangan tersebut akan lebih terlihat seperti upaya untuk melibatkan PBB ke dalam konflik, untuk membuatnya mendukung salah satu pihak dalam konflik yang melanggar peraturan dan tradisi organisasi internasional terbesar ini. Begitulah tambahnya kepada Komisi Eropa. Ursula von der Leyen mengatakan satuan tugas akan menyatukan para ahli Uni Eropa untuk mempelajari kerentanan ekonomi utama dan merekomendasikan cara untuk melindungi dengan baik. Kami telah melihat sabotase dan bahwa kami perlu menanggapi jenis kecaman bahwa ini. Begitulah ujar von der Leyen. Sekjen NATO mengatakan kedua belah pihak ingin melihat bersama bagaimana membuat infrastruktur teknologi dan rantai pasokan pentingnya kita buat kita lebih tinggi.